Halo, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Baik. Ada yang sakit nggak? Ya. Oke, mantap. Alhamdulillah. Ibu, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, Ibu pimpin doa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kali ini dapat berlangsung lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya, supaya tahu siapa saja yang hari ini tidak berangkat. Pertama ada Abdul. Ada. Iya, mantap. Yang kedua ada Maryam. Ada, Bu. Oke, yang ketiga ada Ardito. Ada. Ya, Alika, Ya. Tuti, Ada. Zainal. Ada. Oke, mantap. Berarti hari ini hadir semua ya, nggak ada yang sakit, nggak ada yang apa. Udah pada sarapan belum nih? Ada. Oke, mantap. Di tengah keadaan yang seperti ini, masih pandemi, cuaca juga sedang tidak menentu. Jangan lupa untuk sebelum ke sekolah, berangkat pagi-pagi itu sarapan terlebih dahulu supaya semangat kalau mengikuti pembelajaran. Oke. Ya, Bu. Nah, untuk pertemuan Ibu yang minggu lalu, ada yang masih ingat nggak materi apa aja yang Ibu sampaikan? Ayo, ada yang masih ingat? Masalah konflik, Bu. Oh ya, gimana Abdul? Konflik yang seperti apa? Konflik yang merupakan interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak yang lain yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam dan saling menghancurkan. Betul sekali. Itu merupakan pengertian dari konflik sosial. Nah, selain konflik sosial, ada yang masih ingat nggak materi apa lagi yang Ibu sampaikan? Tentang kekerasan, Bu. Oh ya, gimana, Maryam? Kekerasan adalah aksi atau tindakan yang bertujuan merusak, mencederai, melukai, memusnahkan suatu properti bahkan manusia. Mantap, Maryam. Abdul juga mantap tadi. Nah, selain konflik dan kekerasan, pasti ada suatu kondisi di mana tidak ada konflik dan kekerasan. Itu namanya apa? Aman. Perdamaian. Oke, siapa dulu tadi? Abdul dulu ya, aman ya. Kurang tepat kalau aman. Yang benar itu benar kata Maryam terkait perdamaian. Gimana definisi dari perdamaian, Maryam? Perdamaian yaitu suatu kondisi adanya harmoni, keamanan, kondisi di mana tidak ada konflik maupun kekerasan. Mantap, betul sekali apa yang dikatakan Maryam tentang suatu masyarakat atau suatu kondisi di mana sudah tidak ada konflik dan kekerasan. Di situ namanya kondisinya sebagai perdamaian. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai penyebab atau faktor yang dapat menyebabkan konflik sosial. Untuk pertemuan kemarin ada yang mau ditanyakan lagi atau bisa Ibu lanjut materi? Tidak ada, Bu. Oke, cukup ya. Nah, mengenai faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama ada perbedaan individual. Nah, dari gambar yang Ibu tampilkan, terlihat ada dua gambar yang sangat kontras. Coba siapa yang bisa menyebutkan di gambar apa? Itu konser musik, Bu. Oh ya, benar, konser musik. Yang satunya? Keluarga. Ya, di sini terdapat konflik sosial yang disebabkan oleh perbedaan individual, di mana
eh, di suatu lingkungan masyarakat terdapat eh, pengadaan konser di mana itu sangat mengganggu bagi keluarga yang mempunyai bayi karena bayi mereka pasti akan rewel karena terganggu. Ya benar sekali Mariam, karena akan terganggu oleh bisingnya konser seperti itu. Nah, perbedaan individual sendiri itu setiap individu itu memiliki karakteristik yang berbeda. Setiap individu itu unik namanya. Nah, dari keunikan tersebut, dari perbedaan tersebut, mereka saling berinteraksi satu sama yang lainnya. Nah, dari interaksi sosial tersebut dapat menyebabkan perbedaan seperti yang terlihat dari contoh. Yang satunya itu keluarga memiliki bayi yang rewel, yang satunya malah mengadakan konser seperti itu. Bising. Ya. Terus dari perbedaan individu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, lanjut ke faktor penyebab konflik sosial yang kedua, ada perbedaan kebudayaan. Nah, dari gambar ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu? Security satpam, Ya, satpam. Yang di bawah? keamanan, Mantap sekali Abdul. Untuk ini satpam dan polisi, pos kamling yang diadakan oleh warga. Nah, dari perbedaan kebudayaan ini nampak pada realita kita bahwa contohnya itu misalnya di salah satu perumahan terdapat warga yang memiliki background atau latar belakang dari orang kota. Otomatis untuk menjaga keamanannya mereka menyewa yang namanya satpam. Betul. Nah, tapi bagi warga lainnya yang berbackground atau berlatar belakang dari kampung itu memiliki suatu budaya untuk mengadakan pos kamling warga seperti penjadwalan secara bergiliran bergantian gitu. Jadi lebih bergotong royong. Nah, sampai perbedaan kebudayaan ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Oke. Lanjut ke faktor penyebab konflik sosial yang ketiga. Nah, dari faktor penyebab konflik sosial yang ketiga, ada yang mau mencoba menjelaskan terlebih dahulu, bisa mengacungkan tangan. rumah kena pelebaran jalan Yang di mana ya? yang di kanan, Oke. ini rumah Dibangun ya. pelebaran jalan. Nah, dari contoh perbedaan kepentingan ini, Ibu ambil dari kasus yang akhir-akhir ini sering muncul di berita, yaitu kasus penggusuran oleh Pertamina di daerah Jakarta. Nah, dari penggusuran ini kedua pihak, yaitu yang pertama ada pihak warga setempat yang sebelumnya memiliki tempat tinggal atau bertempat tinggal di sini, hidup, bekerja, sekolah, semua dari sini, dan ada pihak penggusur yaitu PT Pertamina. Nah, kedua pihak ini memiliki perbedaan kepentingan di mana Pertamina ingin membangun perusahaan untuk lebih memajukan lagi perusahaannya, sedangkan warga juga ingin mempertahankan tempat tinggalnya yang sudah bertahun-tahun ditempati. Nah, dari sini maka akan timbul suatu konflik. Nampak dari gambar perusahaan Pertamina sampai membawakan Itu alat berat. ya alat berat untuk menghancurkan semua rumah di sini. Oke,
perbedaan kepentingan. Ada yang bisa menyebutkan contoh lain? Itu contohnya penggusuran. Iya. Contohnya apa tuh? Perbedaan kepentingan. Ayo. Perayaan warisan. Oh iya, gimana tuh? Coba dijelaskan. Pertikaian antar keluarga. Iya. Dan disebabkan pembagian warisan yang tidak adil. Mantap, betul sekali. Pernyataan dari Mas Abdul dan Mbak Mariam, pertikaian di dalam sebuah keluarga di mana memperebutkan warisan yang pembagiannya tidak adil itu akan menyebabkan sebuah konflik sosial karena perbedaan kepentingan itu tadi. Yang satu sudah dapat porsi banyak, merasa itu semua sudah adil, dan yang mendapat porsi sedikit merasa merasa kurang dan merasa tidak adil, seperti itu. Next. Nah, terdapat perubahan sosial yang cepat. Dari perubahan sosial yang cepat ini, kita dapat saksikan bahwa di sini gambar apa anak-anak? Perusahaan. Kafe. Kurang tepat, yang benar itu rumah makan. Yang ini Jalan Semanggi. jalan tol. Tol. Nah, Pemanggilan. dari jalan tol ini kita dapat ketahui bahwa pemerintah saat ini sangat menggencarkan pembangunan jalan tol di seluruh Indonesia, baik di Jawa bahkan sampai ke Papua. Untuk apa? Untuk lebih mempermudah lagi baik transportasi, terus ekonomi, perdagangan, semacam itu. Nah, di gambar yang Ibu bawa terlihat rumah makan yang sepi. Karena apa? Karena Tidak dilewati jalannya. iya, tidak dilewati jalannya pas waktu Lebaran, musim mudik. Itu kan biasanya dulu sebelum ada jalan tol semua orang melewati jalan Pantura. Nah, sekarang jalan Pantura sudah sepi, semua mobil kalau mudik melewati jalur tol, jadinya efeknya rumah makan jadi sepi karena semua sudah disediakan pada rest area jalan tol. Nah, dari ini perubahan sosial yang cepat itu memiliki istilah namanya revolusi. Revolusi. Anak rest area yang punya siapa, Bu? Nggak tahu itu. Jalan tol ke swasta. Nah, apa sih yang membedakan antara revolusi dan evolusi? Kalau revolusi cepat, evolusi itu lama. Mantap Maria. Revolusi itu perubahan yang cepat, evolusi itu perubahan yang lama. Nah, selain itu, revolusi itu biasanya direncanakan, bisa direncanakan atau tidak direncanakan juga bisa. Nah, kalau evolusi itu tidak direncanakan. Lalu ada yang dapat membedakan lagi nggak? Perbedaan lagi nggak terkait perbedaan revolusi dan evolusi? Tidak ada. Oke. Selain itu, perbedaan revolusi itu dapat disadari oleh masyarakat. Sedangkan evolusi tidak disadari oleh masyarakat. Nah, dari revolusi juga dapat menjadi penyebab konflik. Kalau di evolusi jarang terjadi konflik.
Nah, dari dua istilah ini sudah dapat tergambarkan belum perbedaannya mengenai revolusi dan evolusi? Sudah. Oke. Nah, yang menjadi faktor penyebab konflik, ingat-ingat ya, revolusi yang cepat bisa direncanakan maupun tidak, disadari oleh masyarakat dan memicu terjadinya konflik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke. Dari Abdul? Nggak ada. Sudah cukup jelas ya. Nah, setelah ini Ibu akan mengirimkan link kuisis kepada ketua kelas dan nanti bisa dibuat PR untuk waktu pengerjaannya selama seminggu ya. Ya. Nah, nanti yang terbaik akan dapat reward pada pertemuan selanjutnya. Nah, berhubung tadi Maryam dan Abdul sudah sangat aktif di kelas, Ibu akan memberikan bintang atau nilai tambahan kepada kalian. Nah, untuk siswa-siswa yang tidak aktif atau maksud Ibu masih sungkan-sungkan atau malu-malu, tidak apa-apa. Nanti pertemuan selanjutnya harus lebih semangat dan lebih aktif lagi untuk mengikuti pembelajaran Ibu supaya nanti mendapat nilai tambahan. Oke? Nah, berhubung waktu pembelajaran sudah habis, Ibu tutup terlebih dahulu dengan Ibu pimpin doa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan, bermanfaat, dan berkesan buat anak-anak semua. Terima kasih atas antusiasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.